Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anton Hilman dengan NIM 23040101029. Program studi S1 PJJ Informatika akan mempresentasikan tugas kecerdasan komputasional mengenai makalah implementasi konvolusional neural network atau CNN dalam deteksi retinopati diabetik. Nah, studi kasus ini yaitu Google DeepMind bekerja sama dengan Aravind Eye Hospital di India. Nah, topik ini saya pilih karena merupakan salah satu implementasi dari kecerdasan komputasional khususnya yaitu mengenai neural network. Di sini akan melihat bagaimana teknologi AI dapat membantu dokter dalam mendeteksi penyakit mata secara lebih cepat dan efisien dan akurat. Nah, latar belakang penelitian di sini berawal dari meningkatnya jumlah penderita diabetes mellitus di seluruh dunia. Diabetes mellitus bukan hanya menyebabkan kadar gula darah tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai penyakit yang kompleks. Salah satunya yaitu retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah komplikasi mikrovaskular yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan retina permanen hingga kebutaan. Nah, retina ini merupakan bagian mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengirimkan informasi ke otak. Nah, jika mengalami kerusakan, maka penglihatan pasien terganggu, bahkan bisa menimbulkan kebutaan permanen. Sebenarnya penyakit ini dapat dicegah apabila pemeriksaan retina dilakukan secara rutin menggunakan foto fundus mata. Tetapi ada kendala yaitu keterbatasan tenaga medis. Screening retina konvensional masih bergantung pada dokter spesialis mata yang jumlahnya tidak sebanding dengan pasien. Akibatnya, proses pemeriksaan membutuhkan waktu lama sehingga pasien terlambat mendapat penanganan. Untuk itu, dikembangkanlah teknologi AI yang menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Teknologi ini mampu melakukan otomatisasi screening citra fundus mata secara akurat dan efisien. Nah, setelah latar belakang ditemukanlah rumusan masalah, yaitu konsep dasar dari CNN. Bagaimana konsep dasar dan arsitektur convolutional neural network dalam mengenali serta mengekstraksi fitur visual pada citra medis? Kemudian implementasi sistem. Bagaimana mekanisme penerapan sistem CNN yang dikembangkan oleh Google DeepMind ada pada Aravind Eye Hospital di India. Lalu untuk hasil dan evaluasi, pertanyaan adalah bagaimana tingkat performa, akurasi, dan efektivitas klinis penerapan CNN dalam mendeteksi penyakit retinopati diabetik secara real world. Tujuan penelitian yaitu memahami konsep CNN, menganalisis arsitektur dan mekanisme kerja deep learning berbasis convolutional neural network untuk pemrosesan citra retina. Implementasi di lapangannya menjelaskan bagaimana alur integrasi teknologi AI Google DeepMind pada ekosistem pelayanan medis Aravind Eye Hospital. Lalu analisis hasil performanya mengevaluasi hasil uji klinis berdasarkan sensitivitas, spesifitas, dan tingkat deteksi keberhasilan diagnosis. Dan manfaat dan kendalanya itu mengidentifikasi dampak operasional, manfaat screening massal, serta tantangan penggunaan AI dalam sektor medis. Sebelum membahas studi kasus terlebih dahulu, bagaimana untuk memahami konsep dari kecerdasan komputasional. Dalam artificial intelligence terdapat machine learning, yaitu metode yang memungkinkan komputer meningkatkan kemampuan melalui proses pembelajaran melalui konsep yang meniru kecerdasan manusia, yaitu machine learning bagaimana belajar otomatis secara mandiri dari pola data.
Kemudian salah satu dari cabang machine learning adalah deep learning. Deep learning merupakan jaringan saraf tiruan atau neural network dengan banyak lapisan sehingga mampu mempelajari pola yang jauh lebih kompleks. Salah satu dari deep learning yaitu CNN yang dirancang arsitektur khusus ekstraksi fitur citra dan visual. Nah, bagaimana peran AI dan machine learning? AI membantu komputer melakukan penalaran, sedangkan machine learning memungkinkan algoritma meningkatkan akurasinya seiring bertambahnya data sampel pelatihan tanpa program manual. Unggulan dari deep learning dan CNN yaitu menggunakan multi-layer neural network kompleks. CNN secara spesifik unggul dalam mengenali spasial dan hierarki spasial pada gambar fundus mata. Arsitektur dari artificial network yang merupakan metode yang terinspirasi dari cara kerja neuron pada otak manusia. Nah, di sini ada tiga lapisan dari ANN, yaitu input layer yang berfungsi sebagai pintu masuk data mental matrix, angka dari piksel gambar retina. Nah, hidden layer lalu lapisan kedua itu hidden layer yang melakukan kalkulasi bobot dan bias untuk mengekstraksi fitur penting dari secara hierarkis. Lalu output layer lapisan ketiga memberikan keputusan akhir kategorisasi medis, normal atau retinopati. Lalu ada tahapan dan fungsi utama CNN. Pertama adalah convolution layer. Convolution layer bertugas mencari berbagai pola pada gambar retina, misalnya pembuluh darah, mikroaneurysm, heart exudates, dan klasifikasi diagnostik. Dari foto retina itu dipelajarin bagaimana mengenali pola dan kelainan struktur jaringan pembuluh darah retina. Kemudian mendeteksi pembengkakan kecil pembuluh darah akibat pendarahan. Lalu hard exudates itu mengidentifikasi endapan lemak pada protein berwarna kekuningan pada retina. Lalu klasifikasi diagnostik menghasilkan keputusan akhir derajat seberapa parah penyakit pasien jika dilihat dari pembuluh darah, mikroneurosim, hard exudates, dan klasifikasi diagnostik. Lalu tahap berikutnya yaitu RLU yang berfungsi sebagai aktivitas sehingga jaringan mampu mempelajari hubungan yang lebih kompleks. Di sini bagaimana dari convolution terbentuk sebuah hubungan yang lebih kompleks. Lalu ada polling layer. Ini mengurangi ukuran data sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat tanpa menghilangkan informasi penting. Fungsinya biar tidak terlalu banyak data sehingga data yang benar-benar penting bisa diproses. Lalu terakhir adalah fully connected. Fully connected ini menggabungkan seluruh fitur dan menghasilkan klasifikasi bagaimana kondisi retina pasien. Nah, di sini bagaimana keputusan akhir dari sebuah convolution, lalu ke RLU, polling, dan akhirnya fully connected. Nah, kemudian menghasilkan output berupa hasil dari pemeriksaan retina mata. Di sini kita beralih ke studi kasus. Saya akan menjelaskan implementasi teknologi pada studi kasus Google DeepMind yang mengembangkan algoritma automated retinal diagnosis.
Assessment atau disebut ARDA yang berbasis deep learning untuk mendeteksi retinopati diabetik secara otomatis. Sebelum di, sebelum diterapkan, sistem dilatih menggunakan 130.000 citra pelatihan algoritma dan lebih dari 6.000 pasien di screening yang berasal dari beberapa rumah sakit India. Nah, setelah pengembangan selesai, lalu ARDA diterapkan pada jaringan Aravind Eye Hospital yang merupakan jaringan rumah sakit mata terbesar di India yang mengintegrasikan AI ARDA dalam program screening massal pasien diabetes di klinik lapangan dan pusat. Nah, dari dari banyak dari label yang dilatih sebanyak 130.000 citra pelatihan algoritma citra retina dari beberapa rumah sakit India, kemudian dilakukan screening 6.000 pasien di screening pada Aravind Eye Hospital. Nah, penelitian ini menggunakan metode cross-sectional study, yaitu analisis observasional evaluasi AI post deployment, yaitu penelitian yang mengevaluasi performa sistem AI pada satu periode tertentu setelah sistem benar-benar diterapkan di pelayanan kesehatan. Lalu periode pelaksanaan dilakukan dari tahun 2019 hingga 2023, sekitar sekitar 4 tahun. Pengamatan klinis lapangan untuk menentukan implementasi ini diimplementasikan pada Vision Center, Diabetes Clinic, dan Tertiary Hospital. Jadi tingkat lokasi vaskes yang berjenjang dari yang terkecil hingga yang teratas. Lalu untuk cakupan lokasi penelitian ini yaitu 45 lokasi fasilitas pelayanan kesehatan di India Selatan. Studi ini mengevaluasi kinerja dunia nyata sistem AI ARDA setelah diluncurkan secara penuh di jaringan pelayanan kesehatan Aravind. Nah, untuk penelitian ini, pasien yang memiliki riwayat diabetes menjalani pemeriksaan retina menggunakan kamera fundus. Foto retina kemudian dianalisis oleh sistem ARDA untuk menentukan apakah pasien ini bisa dirujuk ke dokter spesialis mata atau tidak. Nah, seluruh penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Avaran Eye Hospital Institute Ethics Committee. Nah, alur ini yaitu alur pengambilan sampel data. Awalnya sistem ARDA telah digunakan untuk memeriksa 475.009 foto. Foto retina dikumpulkan dari pasien di 45 lokasi klinik. Sampel-sampel foto ini dari jumlah tersebut meneliti mengambil sekitar 1% data secara acak sehingga diperoleh 4.751 foto dari total 475.098 foto yang diambil acak sebesar 1% untuk verifikasi ketat. Setelah itu dilakukan proses penyaringan data, filter kualitas citra. Sekitar 214 foto dieliminasi karena artefak atau citra buram atau rusak.
Sehingga diperolehlah 4.537 foto. Data terverifikasi oleh tim spesialis mata independen. Nah, foto-foto ini se- tidak bisa sebanyak 214 foto ini tidak bisa digunakan. 214 foto ini tidak bisa digunakan diantaranya karena ada 20 foto karena tiga dokter spesialis belum mencapai kesepakatan dalam proses penilaiannya, incomplete grading, karena tidak mendapat jawaban dari tiga dokter spesialis karena belum menemukan kesepakatan mengenai proses penilaian. Lalu 194 foto itu duplikat foto dari pasien. Pasiennya yang data pasien ini sama 194. Sehingga 4537 yang menjadi sampel foto yang sudah terverifikasi. Kemudian ini adalah tabel karakteristik pasien. Dari 4.537 terdapat sekitar usia rata-rata yaitu 55,2 tahun. Usianya 55,2 tahun. Kemudian gendernya sekitar laki-laki sekitar 2.272 atau 50,1%, sedangkan wanita 2.262 atau 49,9%. Namun terdapat 10,1% pasien yang mengalami SIG STDR, SIG, SIG, Secreting diabetes retinopathy. Itu kondisi yang berpotensi menyebabkan kehilangan penglihatan apabila tidak cepat ditangani. Tapi sebagian besar, sekitar 73,9% tidak mengalami retinopati diabetik. Nah, di sini adalah tingkatan-tingkatan dari retinopati diabetik. Ini tidak neurobatik. Retinopati diabetik sebanyak 73,9%. Ada lumayan, ada sedang, sampai yang terparah. Sekitar 10,1% atau 398 dari 3.941. Nah, kemudian saya akan menjelaskan alur kerja integrasi AI di klinik. Pertama, pasien datang ke Vision Center atau klinik diabetes. Dan teknisi mengambil foto retina mata pasien. Lalu CNN akan menganalisis sistem ARDA memproses dan ekstraksi pola citra. Kemudian klasifikasi hasil grading keparahan keluar instan. Lalu kemudian dokter memverifikasi dan mengambil keputusan. Ini adalah hasil performa dari implementasi ARDA. Di sini untuk mendeteksi retinopati diabetik berat atau preventatif diabetik, sistem ARDA memperoleh sensitivitas sebanyak 97% dan spesifitas sebesar 96,4%. Sekitaran sensitivitas. Artinya 100 pasien yang benar-benar mengalami penyakit berat, sekitar 97 pasien berhasil dikenali sistem AI. Pada kasus, sedangkan spesifitas 96,4% menunjukkan bahwa sistem juga sangat baik dalam mengenali pasien yang tidak mengalami penyakit berat. Lalu pada kasus secondary diabetic retinopathy, sistem memperoleh sensitivitas sekitar 95,9% dan sensitivitas sebanyak 94,9%. Nah,
Di sini pada slide ditampilkan perbedaan performa ARDA dalam beberapa penelitian terdahulu. Di sini penelitian Gulsan tahun 2016 awalnya itu pengembangan awal dan validasi algoritma deep learning pada JAMA akurasi tinggi laboratorium. Kemudian 2019 uji coba kelayakan awal penggunaan AI di fasilitas pelayanan kesehatan India. Kemudian tahun 2022 studi screening AI nasional di Thailand. Sekitar akurasi 94,7% dengan sensitivitas 91,4%. Kemudian 2025 studi post development ARDA di 45 lokasi Arafan Hospital. Sekitar lebih dari 600.000 pasien. Jadi kesimpulannya, performa algoritma ARDA terbukti tetap konsisten tinggi dan stabil saat diimplementasi secara langsung di rumah sakit nyata. Kelebihan dan tantangan sistem AI yaitu kelebihannya akurasi sangat tinggi. Setelah hasil penelitian sekitar 97% sejajar dengan dokter spesialis senior. Lalu prosesnya cepat, hanya hitungan detik. Lalu membantu dokter mengurangi beban kerja dokter spesialis di balai pelosok. Sangat efisien memungkinkan screening masalah skala besar secara hemat biaya. Tetapi kekurangan dan tantangannya di sini adalah dependensi kualitas gambar. Sangat bergantung pada kejelasan citra fotofonus. Jika tidak, jika mengalami buram atau rusak, maka tidak bisa mendeteksi. Lalu data setnya besar, membutuhkan ratusan ribu data berlebar untuk di retraining. Lalu di sini tidak menggantikan dokter. AI hanya berfungsi sebagai alat screening pembantu, tetapi keputusan akhir tetap di tangan dokter. Jadi kesimpulan penelitiannya, CNN memiliki efektivitas yang terbukti, akurat, dan efektif dalam mendeteksi retinopati diabetik dari citra fundus mata. Kemudian keberhasilan integrasi AI, kolaborasi Goldman dan Arafan Eye Hospital berhasil mengimplementasi AI secara nyata di 45 lokasi klinik. Lalu performa klinik handal mencapai sensitivitas 97% dengan clinical important miss rate 0% untuk kasus severe atau PDR. Lalu optimalisasi pelayanan, mempercepat proses rujukan dan meningkatkan aksesibilitas screening di daerah terpencil. Lalu transformasi kesehatan, penggunaan deep neural network terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan mata secara signifikan. Ya, terima, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi saya kurang jelas dan juga banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.